Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur perulangan di dalam bahasa Java. Ada 3 struktur perulangan, ada for, kemudian ada while, dan yang ketiga ada do while. Nah, untuk apa struktur perulangan itu? Jawabnya adalah untuk melakukan suatu aksi tertentu secara berulang-ulang. Misalnya saja, yang paling sederhana adalah contohnya menampilkan kalimat selamat datang sebanyak 100 kali. Nah, aksinya adalah mencetak kalimat, dan aksi ini dikerjakan secara berulang-ulang kali. Nah, bagaimana caranya yang lebih baik melakukan suatu aksi yang sama persis secara berulang-ulang? Tentunya adalah menggunakan struktur perulangan. Saya mulai dengan membuat project baru dari NetBeans dengan template-nya adalah Java Application. Kemudian saya beri nama project struktur saya ulangi saja, file new project prj perulangan, dan jangan lupa create main class-nya dalam keadaan dicentang aktif, kemudian akhiri dengan mengklik button finish. Baik, kita tunggu. Oke, sudah dibuatkan project baru, dan sekarang saya akan menjadikannya main project dengan cara klik kanan, kemudian set as main project. Oke, sudah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, definisi dari struktur perulangan adalah melakukan aksi kerja tertentu, aksi sama berulang-ulang. Nah, yang paling umum digunakan adalah for. Misal, sebagai contoh, saya ingin menampilkan kalimat selamat datang sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana caranya? For, kemudian ada i, jadi ada 3 bagian. Bagian pertamanya adalah bagian variabelnya, mau diberi variabel apa, variabel i, dimulai dari 0. Kemudian bagian kedua adalah, bagian pertama adalah inisialisasi variabel i, di sini saya beri nama, kemudian kondisinya. Jadi struktur perulangan ini akan terus-menerus dilakukan berulang kali selama kondisinya benar. Kondisinya apa? Kondisinya adalah selama nilai i lebih kecil sama dengan
atau boleh lebih kecil dari 10. Oke, ini kondisinya. Jadi selama nilai I lebih kecil dari 10, maka akan mengerjakan aksi tertentu. Nah, bagian ketiganya, bagian pertama, bagian kedua, nah, titik koma bagian ketiga adalah setiap kali perulangan. Nah, setiap kali perulangannya, nilai I akan saya naikkan sebesar 1 poin, I++. Nah, oke, kita buat system.out.println. .out tidak perlu diketik, tinggal kita pilih enter, print L. Oke, ini enter, selamat datang. Nah, ini adalah struktur dasar dari struktur perulangan for. Nah, perhatikan ada beginnya dan ada juga end-nya, begin dan end. Kita running. Oke, nah di sini terlihat yang dikerjakan adalah menampilkan kalimat selamat datang ke layar sebanyak 10 kali. Saya tampilkan nilai I plus I. Oke, kita running kembali. Oke, ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan, setiap kali perulangan nilai I selalu bertambah 1 poin sampai dengan nilai I-nya 10, dan pada akhirnya akan keluar dari perulangan. Ini dikarenakan kondisinya sudah menjadi false. Nah, untuk menampilkan selamat datang ada sebanyak 10 kali. Ada banyak caranya dengan menggunakan for. Nah, cara yang lain misalnya ini perulangan yang nilai variabel I-nya selalu naik. Nah, kebalikannya ada yang nilai variabelnya selalu turun. Kebalikannya, saya bilang nilai counternya menurun. Nah, yang ini nilai counter I-nya selalu naik. Nah, kebalikannya nilai counternya turun. Nah, ada banyak cara. Misalnya nilai I sama dengan 10, kemudian kondisinya adalah nilai I lebih besar dari misalnya ya, saya buat lebih besar dari 1, dan setiap perulangan nilai I akan saya turunkan sebesar 1 poin, I min. Jadi selalu ada 3 ungkapan, 3 bagian. Bagian pertama adalah inisialisasi nilai dari variabel
counternya, yaitu nilai variabel i, kemudian kondisinya harus bernilai benar kalau aksinya mau dijalankan, mau di running. Nah, kondisinya apa? Selama nilai i lebih besar dari 1, i-nya saya kurangi sebesar 1 poin. Oke. Ini saya tampilkan. Welcome plus i. Oke, kita lihat kembali. Saya tambahkan karakter enter, new line ya, print line. Nah, di sini terlihat. Nah, kebalikannya. Oh, saya modifikasi sedikit, lebih besar dari 0. Oke, biar sama. Menampilkan sebanyak 10 kali. Lihat. Nah, perhatikan nilai i. Setiap kali perulangan, nilai i selalu dikurangi sebesar 1 poin. Nah, ada banyak cara untuk menampilkan selamat datang sebanyak 10 kali. Ada banyak cara. Cara yang lain misalnya integer i, misalnya saya buat 0, dimulai dari 10, kemudian selama nilai i misalnya lebih besar sama dengan 100, kondisinya. Kemudian bagian ketiganya, setiap kali perulangan akan saya naikkan sebesar 10 poin. Nah, kita lihat. Nah, ketiga ungkapan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Nah, ini kita tampilkan. Apa ya, saya tambahkan selamat datang lagi. Selamat datang plus i. Oke, kita lihat. Saya beri sedikit spasi. Nah, perhatikan. Menampilkan baris-baris kode program ini menampilkan kata-kata selamat datang sebanyak 10 kali, dan perhatikan nilai i. Setiap perulangan nilai i akan bertambah 10 poin. Nah, di sini terlihat dimulai dari 10, dan selama kondisinya masih benar, nilai dari variabel i lebih kecil sama dengan 100, maka aksi akan dijalankan, yaitu mencetak
kalimat selamat datang. Dan setiap kali perulangan nilai I akan bertambah sebanyak 10 poin. Nah, ini strukturnya yang perlu kalian ketahui tentang for. Kemudian ada 3 ungkapan yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian ada begin dan end-nya menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, dan aksinya sendiri mengerjakan apa. Oke. Struktur perulangan pertama sudah saya sampaikan. Struktur perulangan kedua adalah while. Nah, while juga sama. Ada kondisi, tetap ada kondisi. Kita lihat. Misal saya punya variabel J dan nilainya adalah 1. Oke, kita lihat. While, nah kondisinya apa? Ada pengujian kondisi. Selama kondisinya adalah nilai J lebih kecil dari 5, lebih kecil sama dengan 5, maka aksinya akan dijalankan selama kondisinya benar. Kondisinya benar while. While diakhiri dan titik koma. Kita. Nah, jangan dilupakan ya untuk struktur perulangan while. Setiap kali perulangan, nah nilai variabel J itu mau ditambah atau diubah. Misalnya setiap kali perulangan nilainya saya tambahkan sebesar 1 poin, ya bisa. Nah, sama ya seperti for. Kalau diperhatikan 3 ungkapan ini sebenarnya juga ada di dalam while. Nah, ungkapan pertamanya inisialisasi, kemudian kondisi, pengujian kondisi, dan kalau hasil pengujian kondisinya benar maka aksi akan dijalankan. Dan kemudian ungkapan yang ketiganya adalah setiap kali perulangan nilai J harus ditambahkan sebesar 1 poin. Nah, bagaimana kalau tidak ada ungkapan ketiga? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang diistilahkan dalam programming infinite loop atau perulangan yang tidak pernah berhenti. Kenapa tidak pernah berhenti? Karena tidak ada kondisi untuk keluar dari struktur perulangan. Nah, itu adalah penyebabnya. Jadi setiap kali struktur perulangan harus ada kondisi supaya bisa keluar dari perulangan. Kita lihat. Nah, benar ya. Ini ada 5 kali. Saya tampilkan nilai J. Oke, udah. Nah, bagaimana dengan do while? Do while juga sama persis. J-nya
saya jadikan 1. Kembali, kemudian kita masuk ke do while. Oke. Do while. Nah, kondisinya berada di bagian bawah. Oke. Sorry, ada yang salah kelihatannya. Oke. Oke, di sini. While J lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini terlihat ya bedanya. Kalau while pengujian kondisinya berada di bagian atas, kalau do while pengujian kondisinya berada di bagian bawah. Nah, kita tambahkan sedikit kembali. Print line do while. Oke, plus C. Oke, ada yang salah. Oh, diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, di sini terlihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah infinite loop. Nah, ini yang paling sering terjadi, kesalahan yang terjadi pada perulangan. Infinity, tiada henti. Nah, ini yang bisa membuat memori down ya. Oke, saya stop dulu. Oke, nah harus ada kondisi. Nah, setiap kali perulangan, supaya bisa keluar dari perulangannya, nilai J saya naikkan sebesar 1 poin. Kita running kembali. Oke, nah ini baru benar. Nah, perbedaannya tadi sudah saya jelaskan, pengujian kondisinya yang while ada di atas dan do while ada di bagian bawah. Dan juga do while karena pengujian kondisinya ada di bagian paling bawah, maka minimal pasti aksi akan dikerjakan 1 kali, baik itu kondisinya salah, benar, maka pasti sudah bisa dipastikan bahwa aksi akan dikerjakan 1 kali. Nah, beda dengan while. Untuk while ada kemungkinan bahwa aksi tidak akan pernah dijalankan sama sekali karena kondisinya salah. Nah, itu. Nah, kemudian juga while juga do while, ungkapannya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti di atas ini ya, bisa modifikasi nantinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak mutlak seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan membaca kembali materi-materi yang ada di Symfony, terutama yang berkaitan dengan struktur perulangan. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk
While dan do while juga em, tidak hanya bisa digunakan em, untuk em, em, tipe data integer. Nah, do while dan while bisa juga digunakan untuk tipe data string. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya saya buat seperti ini. Misal, sebelumnya saya akan menyertakan library input output import java.io bintang. Jangan dilupakan, nantinya akan menerima input dari pengguna, import java io input output, kemudian juga diwajibkan untuk menangani exception throw io exception. Oke, kalau sudah, kita akan menerima input dari pengguna buffer reader dan input stream reader sama dengan new. Saya membuat objek baru ada yang salah, ada yang kurang. Expected, nggak ada keyword new. Ada nggak yang nggak ada, tidak ada keyword new. Input stream reader. Oke, udah. Buffer reader saya beri nama, objeknya bear sama dengan buffer reader. Oke, udah. Nah, misal untuk masuk ke perulangan, saya punya variabel ulang dengan nilai y besar, while ulang equals ignore case. Y, maka misal system out the print line ingin ulang ya atau tidak. Oke, kita rerunning. Kalimat ini akan belum disimpan ya. Ulang sama dengan br titik readline. Oke. Kalimat ini ingin ulang y atau t akan ditampilkan ke layar berulang-ulang kali selama si pengguna menekan dan memilih tombol
karakter Y. Nah, kita lihat. Nah, ingin ulang, saya isi dengan Y. Oke. Ingin ulang, oke, Y. Nah, seperti yang saya bilang, kalimat ingin ulang akan ditampilkan ke layar terus menerus selama si pengguna menekan tombol Y. Nah, bagaimana untuk keluar dari perulangannya? Ya, kondisinya harus salah supaya bisa keluar dari perulangan. Saya isi dengan sembarang karakter, misalnya U. Nah, keluar dari perulangan. Nah, tetap strukturnya tetap sama. Jadi while dan do while ada pengujian kondisi, ada variabel, kemudian ada pengujian kondisi, dan harus ada nilai tertentu supaya bisa keluar dari perulangan. Tetap strukturnya, kondisinya, struktur perulangannya tetap sama, ya, esensinya tetap sama. Nah, sampai di sini saya sudah menjelaskan 3 struktur perulangan yang ada di dalam bahasa Java. For, kemudian ada while dan do while. Semoga materi ini bermanfaat, bisa dimengerti, dan saya akhiri dengan selamat belajar.